Perkenalkan, nama saya Fitania Kuslau dengan NIM 2214201195. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 Keperawatan semester 2, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Pada kesempatan ini saya akan membuat tugas untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Aprilia Widyamade, SA, SSMA. Artian Pancasila. Nama Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asa. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Notenegoro, Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai persatu, lembaga persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi kekataan negaraan pada negara Republik Indonesia harus dilandaskan penilaian-penilaian Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi root atau power yang jiwai kegiatan dalam bentuk negara. Setijo menyatakan bahwa konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Ir Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, filsafat negara atau Philosophische Grunddosen bagi negara Indonesia. 2. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 5 butir tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan UU 1945 sebagaimana yang telah diketahui oleh hampir semua warga negara Indonesia bahwa fungsi pokok dari Pancasila adalah sebagai dasar negara, meskipun sebenarnya masih banyak fungsi-fungsi lain yang tak kalah penting dan bernilai skala bagi bangsa Indonesia sendiri dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 5 fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, 1. Pancasila sebagai pedoman hidup. Di sini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. 2. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila haruslah menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan instansi yang ada di Indonesia. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Berikut 4. Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. 5. Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Pancasila dalam sejarah negara Republik Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila berujuk pada momen Sidang Dokurusi Jumbi Koskai (Badan Penyelidiki Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI) dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini melenggarakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia merdeka. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asa. Pada saat itu Bung Karno menyebut 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang dilandasi kelima asa,
tersebut, maka Dokrutus Jumbi Koskai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis pendidikan Pancasila. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Implikasinya, penggayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis atau amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antara manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. 3. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dari berbentuk dan penyelenggaraan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis dalam kurung hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau penggayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka penegakan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif. Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika dan dasar nilai perkembangan ilmu. 1. Filsafat adalah kumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis dalam kurung arti informal. 2. Filsafat adalah suatu proses kritis atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat berjunjung tinggi dalam kurung arti formal. 3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, artinya komparatif. 4. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti, ketandaan, konsep dalam kurung arti analisis lingkuistis. 5. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat dalam kurung arti aktual fundamental. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. A. Pengertian etika. Secara etiologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan dan ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara yang baik pada diri sendiri maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam arti ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kategorial baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofi mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kurung iptek yang dikembangkan di Indonesia harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyatakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambut normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendali iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah hegemonisasi ilmu.
Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak di Jalan Walter Mogasidena, nomor 129 Kota Manado, Sulawesi Utara, tempatnya di Kelurahan Bau Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri sangat megah dan memiliki 6 program studi, salah satunya Fakultas Keperawatan yang memiliki 2 prodi yaitu program studi ilmu keperawatan dan profesi nurse. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki laboratorium keperawatan dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan verifikasi Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Memiliki dosen dan tenaga pendidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.